Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini ya kita coba review saham-saham yang memberikan dividen yang cukup besar dan seberapa risiko yang bisa kita terima ya ketika kita berburu saham-saham yang dividen besar. Biasanya itu kan ada dividen trap ya, atau jebakan dividen ya. Jadi setelah kumdate biasanya harga sahamnya langsung longsor jatuh ya, dan jatuhnya itu nggak main-main, bisa 10%, bisa ARB 2 kali itu udah 12% ya. Nah, di video kali ini kita coba review ya beberapa saham setelah pembagian dividen tuh, historisnya itu bagaimana, apakah dia langsung jatuh, terus kira-kira kalau jatuh itu di bawah di harga berapa ya, sehingga teman-teman nanti tidak kecewa ya ketika berburu sebuah saham yang dividennya cukup besar ternyata harga sahamnya turun banyak. Oke, yang pertama kita lihat Dimas ya. Dimas ini mau bagi dividen besok Senin nih teman-teman, kumdate-nya hari Senin tanggal 7 November, berarti dipertahankan sampai selesai ya, sampai tanggal 7 sampai penutupan. Ex-date nya 8 November ya, terus recording date nya 9 November. Nah, ini kita lihat profilnya, jumlahnya 15 rupiah kalau dibandingkan dengan harga Dimas yang sekarang ya 178. Kita coba hitung itu berapa persen. 15 dibagi 178, 8,4%. 8,4%. Terus kita harga sahamnya coba kita lihat, kemungkinan turun. Ini kemungkinan penurunannya itu bisa sampai 168 atau 166 ya teman-teman. Kalau turun 168 itu berarti turun berapa poin itu? 1583. Ini menurut saya sudah cukup menarik ya saham Dimas ini. Kalau toh turun ke 168 itu kita masih untung. Kalau turun ke 166, 66 tambah 15, 70, 81 ya, masih 3 poin lah, 2%. Ya, ini yang repot kalau turun di 156. Hati rugi. Tapi ini kalau lihat grafiknya seperti ini ya, coba yang tahun lalu habis pembagian dividen turun dari 222 ke 196, turunnya 30 poin kalau tahun kemarin. Pembagian dividen tahun kemarin berapa? Tanggal berapa? Coba kita lihat. Oh, Juni ya. Juni itu 22. Desember 9 Desember. Oh, ini berarti tahun 2022 ada 2 ya dividennya teman-teman. 2,5 sama 15, yang bulan Juni 2,5. Nah, ini cukup lumayan ini kalau 2,5, 17,5 itu udah hampir 10% ya, 9, sekian persen. Kalau mau ambil dividennya Dimas itu cukup, teman-teman, cukup bagus. Transaksinya juga banyak, jadi liquid sahamnya. Resiko penurunannya ini ya di bulan ini dari 222 ke 920 poin, 24 poin, 24 atau 26 poin, hampir 10% juga. Jadi penurunannya hampir 10%, terus habis itu turun terus sampai bulan Juli. Bulan Juli ini karena ini ya pandemi ya kayaknya, karena bisnisnya kan properti ya.
Nah, ini Januari 2020 ini turun banyak, ini yang pas Covid nih. Kemudian naik di 269. Nah, ini tertinggi. Setelah itu turun terus, sempat naik di 233, kemudian turun terus. Jadi ada resikonya ya teman-teman untuk saham Dimas ini. Tapi kalau teman-teman mau hold, misalnya untuk jangka panjang, saham Dimas ini cukup menarik karena dividennya itu udah hampir 10%. Cuman bisnisnya memang sedang lesu ya Dimas ini. Kita lihat saham lain misalnya ITMG. ITMG itu pembagian dividen biasanya bulan April sama bulan November. Kita lihat coba bulan April ya. Bulan April koreksinya kecil loh teman-teman. Jadi ini cukup stabil untuk ITMG. Kalau teman-teman mau ambil dividennya, cukup stabil dan malah naik terus ini ITMG. 1 tahun ini naik terus. Bulan April koreksi kecil kemudian naik lagi. Kemungkinan untuk pembagian dividen ini kan tanggal 10 ya. 10 itu hari Senin ini tanggal berapa? 7, 8, 9, 10. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Kamis. Untuk hari Kamis itu date-nya. Ini teman-teman bisa ambil karena ITMG lebih stabil itu karena setelah pembagian dividen interim ini dilanjutkan dengan pembagian dividen final. Pembagian dividen final itu bulan April biasanya. Nah, potensi penurunannya ini kita lihat. Kalau toh turun itu kan di harga 41.000 ya. 41.000 itu mungkin sekitar berapa itu? Oh, nggak nyampe 41. Penurunan di 42.400. Jadi sekitar 1000 poin lah. 1000 poin dibagi 43 600. Penurunannya cuma 2%, teman-teman. Jadi cukup layak ini ITMG. Dan dividennya cukup besar ya. Ini kalau setahun itu di jumlah antara dividen interim dan dividen finalnya itu hampir 20%. Sekarang kita lihat PTBA ya. PTBA ini kayaknya udah selesai nih. Bulan Juni kemarin ya. PTBA dividennya 688 bulan Juni. Kita lihat bulan Juni penurunannya cukup dalam ya teman-teman. Jadi sebelum ini sempat naik di 4.630, kemudian turun di 3649. Kita hitung ya, 4630 dikurangi 3976. 4630 dikurangi berapa? 3649. Enggak nyampe ini ya. Oh iya, 3649. Hampir 1000 poin juga. Sama dengan dibagi 4630. Ini 21% ya. PTBA cukup berisiko ya. Namun kalau kita tunggu beberapa saat itu dia sudah naik lagi. Di bulan September sudah 4.300. Nah, kalau teman-teman mau ngambil dividennya PTBA mulai sekarang sudah mencicil teman-teman.
Ini jadi mulai bulan Januari kalau bisa ya sekitar Desember ini. Sekarang sudah bisa masuk ini PTBA. Harganya sudah koreksi cukup dalam ya. Nah, ini harganya sudah koreksi cukup dalam, selalu mantul di 3730. Jadi kalau teman-teman mau ambil dividennya untuk bulan Juni ini bisa menyicil dari sekarang. Ya mungkin agak lama ya. Kita lihat Adaro ya. Adaro itu pembagian dividen sekitar Desember teman-teman. Jadi Adaro itu pembagian dividennya 2 kali ya, bulan Mei sama bulan Desember. Mei sama Desember. Jumlah dividennya cukup besar ya. 160 sama ini berapa ini? 0,04. Bulan Desember nih, kalau kita lihat ini sejarahnya 0,0459 itu berapa? Dan 56 kali 15.000 743 0,0 oh 74 ini 0496 0,00 74 tambah 160 sekitar 200-an ya. 200 harga Adaro 3750 sekitar 3750 ditambah 234 dibagi ya, 234 dibagi 3750. Adaro 6% ya teman-teman, sekitar 6%. Terus koreksinya kalau Adaro agak dalam, cuman dia lebih cepat naik. Terus kalau dari capital gainnya ini Adaro juga naik terus. Ini naik terus, cuman pairnya sudah cukup tinggi ya. Jadi kalau teman-teman mau beli bisa open buy di 37 ya, sekitar ini 3750 3740. Kemarin sempat 3710 ya, berarti teman-teman bisa open buy di sekitar itu 3710 3720. Kalau mau ambil dividennya dah bisa mulai beli sampai sekarang. Bagi risikonya itu kalau BJTM coba lihat. BJTM Corp actionnya bulan Maret ya 2022 52. Ini sekitar dibagi 700 ya. 52 dibagi 700 7,4. BJTM 7,4. Kita lihat harga sahamnya kalau habis pembagian dividen bagaimana. Maret ada penurunan tapi nggak banyak. Ini ada penurunan tetapi nggak banyak ya bulan Maret ini ya. Ini kita lihat ini penurunannya nggak banyak. Jadi memang stabil harganya, cuman ini kan akhir-akhir ini turun terus ya teman-teman. Dari harga tertingginya 800 sekarang sudah 700. Jadi cukup murah kalau mau koleksi saham BJTM. Nanti dividennya sekitar 7%. Oke, itu dulu ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah ini. Terutama untuk teman-teman yang tertarik untuk dividen ya, pembagian dividen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.